Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Aprilia Nur Afifah, NIM 188, kelas MBS 5E akan menyampaikan video untuk melengkapi tugas UAS Manajemen Syariah. Soal yang selanjutnya yaitu membangun struktur organisasi yang syariah. Struktur organisasi merupakan susunan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara satu dengan yang lainnya, dan juga bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam sebuah struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang dan tanggung jawab. Secara umum, struktur organisasi dirancang untuk memastikan bahwa organisasi dibentuk dengan cara paling baik untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah struktur organisasi dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Yang pertama yaitu menunjang strategi organisasi. Suatu strategi dirancang untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, struktur harus dirancang sedemikian rupa untuk memastikan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Yang kedua, membantu manajemen di dalam mengalokasikan sumber daya dengan cara paling efisien dan efektif. Yang ketiga, mengurangi overlapping dalam tugas kelompok maupun perorangan. Yang keempat, memastikan koordinasi kegiatan organisasi yang efektif dan menggambarkan proses pembuatan keputusan. Serta kelima, mengembangkan dan menggambarkan garis-garis komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke seluruh organisasi. Keenam, memungkinkan pemantauan dan peninjauan kegiatan-kegiatan organisasi secara efektif. Ketujuh, membantu memotivasi, mengatur dan memberi kepuasan kerja kepada setiap organisasi. Dan yang terakhir yaitu mempermudah dalam mendeteksi masalah-masalah yang muncul dalam organisasi. Menurut pandangan Islam, struktur organisasi sangat diperlukan dalam proses berorganisasi karena menurut Quran Surat Al-An'am ayat 165, dalam mengatur kehidupan dunia, peran manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama karena sesungguhnya struktur ini merupakan sunatullah. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kelebihan yang diberikan dari struktur yang berbeda merupakan ujian dari Allah dan bukan digunakan untuk kepentingan sendiri. Manajer yang baik yang memiliki posisi penting akan berusaha agar ketinggian strukturnya itu menyebabkan kemudahan bagi orang lain dan memberikan kesejahteraan bagi orang lain. Penyusunan struktur organisasi dalam syariah Islam sangat bergantung pada jenis badan usaha yang didirikan. Apabila berbentuk badan usaha bersama ataukah badan usaha perorangan, karena penyusunan struktur organisasi harus dapat memberikan kejelasan mekanisme kerja dan arus informasi. Maka, tujuan utama pembentukan struktur organisasi berdasarkan pandangan syariah Islam adalah menjamin keseimbangan dan kejelasan beban kerja antara divisi dan individu. Jika penyusunan struktur organisasi kurang cermat atau kurang tepat akan berakibat menimbulkan masalah tumpang tindih atau overlapping, yaitu tugas atau pencapaian sasaran tertentu dilaksanakan beberapa orang di beberapa divisi. Masalah seperti ini bukan hanya mencerminkan pemborosan daya dan waktu, akan tetapi sering menimbulkan gesekan dan konflik antara divisi dan individu yang berlanjut menghambat kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencapai sasaran dalam membuat sebuah struktur organisasi, maka dalam struktur setidaknya harus dapat merujuk kepada hal-hal berikut ini. Yang pertama, yaitu struktur harus mengikuti
organisasi. Organisasi dan berbagai komponennya harus secara terpisah dan secara bersama-sama menunjang sasaran dan tujuan organisasi. Yang kedua, berbagai bagian struktur itu harus dibagi ke dalam wilayah-wilayah khusus. Hal ini berarti wilayah-wilayah kegiatan yang terpisah harus dikelompokkan menjadi satu hingga ada satu pemusatan pada tujuan tertentu dan sebuah pemusatan pengalaman dan keahlian. Yang ketiga, jumlah tingkat di dalam struktur harus dihubungkan dengan rantai jenjang, harus sesedikit mungkin. Semakin banyak jumlah jenjang pada struktur itu, semakin banyak masalah komunikasi dari puncak ke bawah, masalah pembuatan keputusan dan koordinasi. Yang keempat, rentan kendali, yaitu jumlah bawahan yang langsung dibawahi akan beragam tergantung pada sifat pekerjaan dan organisasinya. Rentang kendali sebaiknya tidak terlalu sempit atau sebaiknya tidak terlalu luas pula. Yang kelima, harus ada apa yang telah digambarkan sebagai kesatuan perintah. Dengan kata lain, harus terdapat kejelasan tentang kepada siapa masing-masing pemegang jabatan harus melapor dan siapa yang mempunyai wewenang mengambil keputusan.